إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. Nah, setelah waladhdallin ya, nah itu yang disunahkan membaca Rabbighfirli wali walidayya itu hanya orang yang membaca surat Al-Fatihah. Ya contoh seperti imam ya dalam sholat umpamanya baca Fatihah kan. Kata imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin Rabbighfirli ya. Jadi yang sunnah membaca Rabbighfirli hanyalah imam ya. Rabbighfirli wali walidayya, baca aminnya sunnah semuanya, baik imam maupun makmum ya. Jadi makmum tidak disunahkan membaca Rabbighfirli wali walidayya. Lalu bagaimana ketika makmum baca Fatihah masing-masing ya, setelah imam membaca surat setelah Fatihah, nah itu baru disunahkan membaca Rabbighfirli wali walidayya. Nah itu kan semuanya baca Fatihah. Nah, itu mungkin selesainya juga gak bareng ya. Jadi masing-masing ada yang duluan, ada yang belakangan, itu gak masalah. Cuman sunnah semuanya ya, setiap membaca Fatihah, selesai Fatihah disunahkan membaca Rabbighfirli wali walidayya ya sebelum membaca amin. Ya baca amin juga sunnah hukumnya. Surat Atin. Nah, surat Atin itu setelah beres membaca surat Atin itu sunnah ya, itu mah baik yang membaca maupun yang mendengar gitu kan. Baik yang membaca, baik imam maupun makmum, sunnah membaca bala syahidna wa ana ala dzalika. Nah itu sunnah ya. Jadi semuanya sunnah itu. Bala syahidna wa ana ala dzalika minasyahidin. Sunnah. Lalu bagaimana kalau nggak baca? Itu nggak masalah, jadi nggak batal, cuman nggak dapat pahala gitu kan. Kalau nggak baca bala syahidna wa ana ala dzalika minasyahidin, setelah selesai membaca surat Atin, nah itu nggak dapat pahala sunnah. Tapi kalau baca dapat pahala sunnah. Gitu. Atau setelah membaca Al-Mulk, nah itu sunnah ya. Beres membaca surat Al-Mulk, sunnah membaca Allahu Rabbul Alamin. Tuh, itu surat Al-Mulk gitu kan. Itu ada ya, ada sunnah-sunnahnya. Kajian kita malam hari ini yaitu hadis Rasulullah ya. Kita mempelajari, menyimak, dan insya Allah selanjutnya mengamalkan hadis-hadis Rasul. Kebetulan ya ini hadisnya belum selesai yang lalu ya, bulan yang lalu belum selesai. Hadis masalah apa? Hadis masalah ancaman bagi orang-orang yang suka menyia-nyiakan sholat 5 waktu. Ya, dengan kata lain, orang-orang Islam yang suka meninggalkan sholat 5 waktu diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 15 macam siksa. Ya, di dunia ketika sakarat, di dunia 6 macam siksaan. Ya, kita ulangi ya biar ingat. Yang pertama, umurnya tidak berkah, alias hidupnya tidak akan berkah. Yang kedua, ya, dihapuskan tanda orang soleh dari wajahnya. Yang ketiga, setiap amal yang dilakukannya tidak akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, doanya tidak akan dijabah oleh Allah. Yang kelima, ya tidak akan mendapat bagian ya
daripada doanya orang-orang soleh. Yang keenam, akan dibenci oleh manusia. Adapun siksa, 3 macam siksa ketika sakaratul maut. Yang pertama, mati dalam keadaan hina dina. Yang kedua, mati dalam keadaan lapar, yang sangat lapar ya. Yang ketiga, mati dalam keadaan sangat haus. Terus yang selanjutnya adalah 3 macam siksaan di dalam kubur. Wa mallati tusibu fi qabrihi fal ula yudayyiku atau yadiku alaihil qabru hatta tahtalifa adlahu. Di dalam kuburnya akan menjadi sempit sehingga tulang rusuknya sampai berantakan. Nah, berarti akan digencet oleh kubur. Nah, ini siksa dalam kubur. Orang-orang yang suka atau orang muslim yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, kuburnya akan menyala atau akan penuh dengan bara api sehingga dia dipanggang di dalam kubur. Kayak ikan bakar gitu, dipanggang. Ikan bakar, ayam bakar. Masya Allah. Kenapa? Karena kuburnya penuh dengan bara api. Tuh, dipanggangnya kapan? Lailan wa naharun, siang dan malam. Kalau dia mati sebelum bertobat, kan? Orang muslim yang suka meninggalkan sholat, lalu keburu mati, artinya sebelum tobat sudah mati. Belum bertobat kepada Allah, keburu meninggal dunia. Ya, maka di kuburnya, di samping digencet oleh bumi, sehingga tulang-tulangnya akan berantakan, dan juga kuburnya penuh dengan berapi, ya, dia dipanggang di dalam kubur lailan wa naharon, siang dan malam. Naudzubillah. Ya, Masya Allah. Yang ketiga, yang terakhir, yusallatu alaihi fi qabrihi su'banun ismuhu sujaul aqra, enahu minarin wa paruhu min hadidin qulu dzukrin masyiratu yaumin yukallimul mayyita fayaqulu anna sujaul aqra wa sautuhu mislu ra'dil qasifi. Yaqulu amaroni Allahu an adribaka ala tadji'i sholati subhi ila tulu'i syamsi wa adribaka ala tadji'i sholati dhuhri ilal asri wa adribaka ala tadji'i sholatil asri ilal maghribi wa adribaka ala tadji'i sholatil maghribi ilal isya'i wa adribaka ala tadji'i sholatil isya'i ilal fajri. Nah, jadi yang keberapa nih? Ketiga apa keberapa tadi? Ketiga benar ya. Yang ketiga, siksa yang diancamkan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang muslim yang suka meninggalkan sholat dan mati sebelum bertobat adalah akan disiksa oleh ular besar ya. Ular besar namanya ular sujaul aqra. Nah, yang matanya terbuat dari api. Terus ada kukunya. Kuku-kukunya terbuat dari besi. Setiap kukunya panjangnya, nah itu perjalanan 1 hari. Perjalanan 12 jam. Nah, kalau kita jalan dari sini sampai kemana tuh selama 12 jam. Selama 1 hari. Itulah kukunya ular sujaul aqra yang menyiksa mayit di dalam kubur, mayit orang Islam yang suka meninggalkan sholat dan mati sebelum bertobat. Nah, terus ular sujaul aqra itu berkata, ngomong kepada mayit di dalam kubur, suaranya bagaikan geledek. Masya Allah, geledek ya, Masya Allah, luar biasa tuh kan. Sekarang aja kita di dunia, Masya Allah, takut sekali ya mendengar suara geledek. Sawan mendengar suara geledek. Nah, itu suara ular sujaul aqra di dalam kubur ya, ngomong kepada mayit, ya, membentak mayit, suaranya bagaikan geledek. Nah, kata ular sujaul aqra, yaqul amana Allah telah memerintahkan kepadaku supaya aku menyiksamu, memukulmu karena kamu menyia-nyiakan salat subuh sampai terbit matahari. Jadi kalau salat subuh sudah terbit matahari masih belum salat subuh. Ya.
Dan aku diperintahkan oleh Allah supaya menyiksamu karena kamu meninggalkan sholat duhur sampai masuk waktu asar. Udah masuk waktu asar masih belum sholat duhur. Udah masuk waktu maghrib masih belum sholat asar. Sudah masuk waktu isya masih belum sholat maghrib. Dan sudah habis sholat waktu isya masih belum sholat isya. Artinya semua sholat 5 waktu ditinggalkan. Yang padahal dia adalah orang Islam, dan mati atau sebelum bertobat sudah keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum bertobat sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam kubur yang terakhir masalah akan disiksa oleh ular Sujaul Aqra yang matanya terbuat dari api, kukunya dari besi, yang panjangnya perjalanan 1 hari, dan akan dibentak-bentak oleh Sujaul Aqra yang suaranya bagaikan suara geledek. Masya Allah. Pakulama dorbatan yagusu fil ardi sab'ina dira'an. Ketika dipukul dengan 1 pukulan oleh ular Sujaul Aqra, maka mayit tersebut yang tidak sholat, yang suka meninggalkan sholat 5 waktu ketika di dunianya, 1 kali pukul itu ambles ke dasar bumi sedalam 70 hasta. 70 gini nih. Kira-kira 30 meter ya, atau 35 meter amblesnya itu kan. Udah ambles, congkel kembali ya sama ular, pukul kembali, cokel lagi, pukul lagi, cokel lagi, dipukul lagi. Nah, berulang-ulang sampai kapan? Masya Allah, fala yazalu fil ardi mu'azzaban ila yaumil qiyamati. Tidak henti-hentinya mayit tersebut, mayit orang Islam yang suka meninggalkan sholat 5 waktu, dipukul, disiksa terus-terusan oleh ular Sujaul Aqra atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya. Jadi oleh karenanya Masya Allah, ini penting sekali sholat, jangan sepelekan sholat. Masya Allah, terutama sekali sholat 5 waktu. Jadi sesibuk apapun kita, sepayah apapun kita, secapek apapun kita, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, karena ancamannya sangat berat. Bahkan 15 macam ancaman, 15 macam siksaan yang diancamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang Muslim yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Sedangkan kita nunggu kiamat nih, dari kita mulai mati ya, dari manusia mulai mati, kita mulai mati nih. Berapa ratus tahun lagi yang menunggu kiamat. Atau mungkin ribuan, wallahu alam, nggak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat. Yang jelas kiamat terjadinya waktunya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila matahari pagi-pagi sudah terbit dari barat, maka kiamat tidak akan lama lagi. Ya, kira-kira kurang lebih hanya 2 tahun lagi, kurang lebih ya, kira-kira tuh. Setelah pagi-pagi matahari terbit dari barat. Tapi sekarang alhamdulillah ya, matahari pagi-pagi masih dari timur. Alhamdulillah, berarti masih lama nih kiamat. Ya, berarti kita tiap pagi harus sering-sering ya, atau sekali-kali ya, seminggu sekali atau sekali-kali kita tengok tuh matahari dari mana nih, dari timur atau dari barat. Kalau sudah dari barat, Masya Allah, sudah sangat dekat sekali ya terjadinya kiamat kubro. Itu di dalam kubur ya. Nah sekarang di hari kiamat,
Jadi 3 macam siksa di hari kiamat yang diberikan kepada orang-orang muslim yang suka meninggalkan sholat 5 waktu, yang jumlahnya semuanya 15 macam. Dunia 6. Ketika sakaratul maut 3 macam siksa, di dalam kubur 3 macam siksa, di hari kiamat atau ketika dibangunkan dari kubur 3 macam siksa. Itu di mahsyar ya. Wa amal lati tusibuhu indal khuruji minal qabri fi mauqimil qiyamati fasidatul hisabi wa suhturabi wa duhulin nari. Masyaallah. Di hari kiamat 3 macam siksaan. Yang pertama adalah bagi orang-orang muslim yang suka meninggalkan sholat, siddatul hisab. Jadi hisabnya sulit. Gitu kan, berat sekali ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dihisab? Semua yang Allah berikan kepada kita. Termasuk napas kita, keluarnya napas kita, masuknya napas kita, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipertanyakan, ketika napasmu keluar, kau pergunakan untuk apa? Ketika napasmu ke dalam, masuk ke dalam, kau pergunakan untuk apa? Masya Allah, orang muslim yang suka meninggalkan sholat 5 waktu dan mati sebelum bertobat, maka itu hisabnya, pemeriksaannya oleh Allah akan sangat berat, sangat sulit ya, sehingga hisab dengan hisab yang berat, dengan hisab yang sulit, itu pun merupakan salah satu siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang kedua, wasuhtur rabbi, dimurkai di hari kiamat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, nanti di hari kiamat akan benci ya, Allah akan membenci, Allah akan murka pada siapa? Pada orang-orang muslim yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Naudzubillah. Yang terakhir, setelah dihisab, setelah ditimbang, waduhulun nari, dimasukkan ke dalam neraka. Nah ini yang paling berat. Siksa ya, yang paling berat di antara 15 macam siksaan yang Rasulullah ancamkan kepada orang-orang muslim yang suka meninggalkan sholat, yang paling berat adalah dimasukkan ke dalam neraka. Alhamdulillah. Ya, cuman kalau ada iman, tetap itu hanya sementara di dalam neraka. Tetapi kan walaupun sementara, neraka. Transit ya, walaupun transit doang, itu kan kita di dalam api dibakar. Mudah-mudahan kita semuanya nggak transit dulu ya ke neraka, amin ya robbal alamin. Tuh, salah satu orang muslim yang transit dulu ke neraka sebelum masuk surga adalah orang-orang muslim yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Ya sebenarnya enteng itu kan, sholat itu enteng sebenarnya gitu kan. Cuman berapa menit sih? Paling lama 5 menit. Itu pun yang 4 rakaat. Kalau yang 3, nah itu bisa kurang dari 5 menit. Apalagi yang 2 rakaat sholat subuh lah, paling 2 menit selesai. Ya, kalau kita melihat waktunya, durasinya itu sangat enteng. Cuman yang berat itu adalah nafsu kita yang berat untuk melaksanakan sholat. Kenapa dalam hadis lain dijelaskan bahwasanya ya, setiap masuk waktu sholat, umpamanya masuk sholat duhur nih, waktu sholat duhur, nah itu iblis mengerahkan seluruh pasukannya. Dari mulai pasukan kalau manusia ya, kalau kita nih angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, Kopassus, marinir, ya, semuanya dikerahkan oleh iblis. Untuk apa? Ya, kemana?
ke seluruh pelosok-pelosok dunia, ke seluruh pelosok bumi. Diperintahkan untuk apa? Diperintahkan oleh iblis alaihi laknat untuk menghalang-halangi orang Islam supaya kagak sholat. Nah itu setiap waktu ya, setiap masuk waktu sholat, masuk waktu zuhur, semua pasukan iblis dikerahkan. Masuk waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, semua pasukan iblis dikerahkan supaya menghalang-halangi orang Islam jangan sampai mendirikan sholat. Tuh. Atau minimal supaya diakhirkan waktunya, supaya nanti kalau sholat zuhur 2:30 atau jam 3 kurang baru sholat. Sementara sekarang ini jam 3:05 kalau nggak salah ya, jam 3:05 sudah masuk waktu asar ya. Jam 3 baru sholat zuhur. Masya Allah, diundur-undur, dinanti-nanti, diengke-engke kata orang Kulon ya, lama-lama jadi bangke. Nah itu sebenarnya perbuatan iblis ya. Udah nanti aja sholatnya, jam 2 juga masih ada waktu. Iya, masih panjang waktunya. Udah jam 2, jam 3 masih ada. Nah itu setan sebenarnya yang ngomong ya. Yang membisikkan ke dalam hati kita itu sebenarnya setan, pasukan iblis. Kalau tidak berhasil nih ya, umpamanya pasukan iblis tidak berhasil, karena umpamanya orang Islam masih tetap sholat, nah itu tetap masih dirusak sholatnya. Sholatnya supaya apa? Supaya buru-buru dikebut. Udahlah kebut sholatnya, yang lagi dagang umpamanya banyak pembeli yang lagi kerja, lagi enak-enaknya kerja, kamu tadi kan enak kerja, udah kebut sholatnya biar cepat selesai supaya keburu kerja lagi. Nah itu seperti itu. Yang lagi ngopi, wah udah ini kan ngopi enak, tadi kan kopinya belum habis, udah kebut saja sholatnya. Masya Allah. Kalau masih tidak mempan, supaya tidak khusyuk dalam sholatnya. Terus ya, kalau berhasil, yaitu pasukan iblis menggoda manusia sampai tidak sholat, menggoda orang Islam sampai tidak sholat, maka itu pasukan iblis naik pangkat, yang tadinya kopral mungkin jadi kopral 2 ya, kopral 1 naik kopral 1 atau kopral 2, kopral 3, naik lagi jadi sersan, yang tadinya mungkin letjen jadi jenderal. Itu seperti itu. Yang berhasil menggoda orang Islam supaya tidak sholat. Nah, itu banyak yang berhasil. Karena banyak orang Islam yang tidak sholat. Lalu bagaimana yang tidak berhasil? Dihukum oleh iblis, dirantai, diborgol, dan dilemparkan ke laut. Itu makanya takut tuh. Semua pasukan iblis takut kalau tidak berhasil menggoda manusia, menggoda umat Islam supaya tidak sholat. Ya makanya mereka ya pasukan iblis berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya umat Islam meninggalkan sholat 5 waktu. Ya karena kalau mereka berhasil akan dinaikkan pangkatnya. Sebaliknya kalau tidak berhasil akan dihukum oleh iblis, diborgol, dirantai dan dilemparkan ke lautan. Insyaallah. Itu seperti itu ya. Makanya siksanya itu sangat berat. Yang paling berat adalah dimasukkan ke dalam neraka. Tuh. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan, fa innahu yati yaumal qiyamati wala wajhi salah satu usturin maktubatin. Dalam satu riwayat, orang yang suka meninggalkan sholat, ya orang Islam meninggalkan sholat di waktu mati sebelum bertobat, di wajahnya ada 3 baris tulisan. Barisan yang pertama ditulis ya mudayyi'a haqqillah, yang bahasa kitanya wahai orang yang suka menyanyiakan hak Allah. Tulisan barisan yang kedua ya mahsusun bi ghadabillah, wahai orang yang ditentukan dengan murka Allah. Tulisan barisan yang ketiga dhayya'akallahu kama dhayya'ta fid dunya haqqallah,
Allah telah menyia-nyiakanmu sebagaimana kamu menyia-nyiakan hak Allah waktu di dunia. Nah, hak Allah itu apa? Salat, salah satunya adalah salat, disembah, ya, diibadahi, itulah hak Allah. Nah, orang yang menyia-nyiakan hak Allah, salah satunya adalah meninggalkan salat, nanti akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, di hari kiamat. Terus fa'ai asil yauma anta min rahmatillah, maka terputuslah pada hari itu, pada hari kiamat, kamu demi rahmatillah, dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Jadi disia-siakan oleh Allah artinya terputus dari rahmat Allah, tidak akan mendapat rahmat Allah, tidak akan masuk surga. Ya, karena masuk surga di akhirat nanti adalah dengan rahmat Allah. Berarti orang yang tidak mendapat rahmat Allah di hari kiamat nanti tidak akan masuk surga, tapi masuk neraka, walaupun hanya transit, walaupun hanya sementara. Masya Allah. Tapi kan gosong, ya, sementara tapi sudah pasti gosong, sudah pasti angus. Alhamdulillah. Sedikit lagi, ya, ini riwayat. Ada satu riwayat dalam hadis Rasulullah SAW. Ini cepat saja, sudah hampir masuk waktu Isya. Di zaman Bani Israel, ya, ada seorang wanita tuh, lalu datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia berkata, ya, wanita tadi berkata kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, aku telah berbuat dosa dengan satu dosa yang besar, atau dengan dosa yang besar. Dan sesungguhnya sekarang aku sudah bertobat kepada Allah. Maka doakanlah aku, wahai Nabi Allah, kepada Allah supaya Allah mengampuni dosaku dan menerima tobatku, kata wanita tadi. Lalu ditanya oleh Nabi Musa, wa madambuka, emangnya dosamu apa? Wanita tadi menjawab, ya Nabi Allah, zanaitu wa waladtu waladan wa qataltuhu. Nah, aku dulu berzina, lalu hamil, ya. Terus setelah anakku lahir, aku pateni. Setelah anakku lahir, aku bunuh dia. Itulah dosaku, wahai Nabi Allah. Terus kata Nabi Musa, wahai wanita terkutuk, ukhruji. Wanita pelacur, keluarlah engkau, menjauhlah dariku. Nah, aku takut nanti akan turun api ke sini dari langit akibat keburukanmu. Waduh, ditolak ya itu wanita yang padahal sudah bertobat. Lalu wanita itu keluar, ya, pergi dari Nabi Musa, dan hatinya merasa sedih, ya, merasa pecah, ya. Masya Allah, hancur hatinya. Nah, terus tidak lama turun malaikat Jibril kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, ya, kata malaikat Jibril, Ar-Rabbu ta'ala yaqulu laka, Allah berfirman kepadamu, lima rodatta taibata, kenapa kau tolak wanita yang bertobat? Ya Musa, wahai Musa, sedangkan ada yang lebih buruk dari wanita tadi. Nah, kenapa kau tolak? Padahal masih ada orang yang lebih buruk daripada wanita tadi. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Jibril, siapa yang lebih buruk dari wanita tadi, wahai Jibril? Jibril menjawab, mayyatruku sholata amidan mutamidan, orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Itulah yang lebih buruk daripada wanita tadi. Wanita yang berzina, hamil, setelah anaknya lahir dibunuh. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, nah itu lebih buruk daripada wanita tadi, kata malaikat Jibril alaihi salam. Na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin Allah, sebentar lagi masuk waktu Isya. Oleh karenanya mungkin kajian kita hanya sekian dan demikian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selanjutnya sambil menunggu waktu Isya, barangkali ada yang perlu ditanyakan sekitar tema atau di luar tema, silakan ditanyakan. Itu masalah balidaya terus disambungkan muslimah itu berapa? Itu sangat bagus ya. Jadi kalimatnya begini,
Astagfirullahaladzim wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwas. Itu sebaiknya dibaca minimal ya sehari semalam 27 kali. Itu istighfar tersebut ya. Astagfirullahaladzim wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat 27 kali. Kapan waktunya? Ya, boleh siang, boleh malam. Tapi afdal di malam hari. Ya, sebentar loh, sebentar itu. 27 kali doang itu minimal. Insya Allah ya, itu luar biasa kita fadilahnya, pahalanya luar biasa, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, pahalanya bukan hanya diberikan di akhirat, tapi sebagiannya sudah Allah berikan di dunia itu, insya Allah ya. Janji Rasul itu. Jadi yang penting setiap harinya 27 kali. Ya, umpamanya malam lah, malam habis tahajud, yang biasa tahajud itu kan. Atau umpamanya habis sholat witir, nah, udah nggak apa-apa. Boleh siang, boleh malam, boleh selesai sholat fardu, ya setelah sholat fardu, atau setelah sholat sunnah itu silakan. Ya, kapan saja waktunya yang senggang, nah, itu baca ya istighfar tersebut sebanyak 27 kali dalam sehari semalam. Kalau di keteng ya keteng boleh. Setiap waktu 5, 5, 5, yang satu waktu 7. Itu pas 27 ya. Luar biasa itu. Yang penting rutin. Ya silakan. Orang yang tahun-tahun dia orang tersebut harus bodoh dalam jabatan. Jadi menurut fikih ya, Ibnu Hajar diantaranya Ibnu Hajar Al-Haytami itu wajib diqadha ya. Jadi orang Islam yang dulunya preman umpamanya selama 5 tahun lah ya, jangan lama-lama, 5 tahun lah. Dia jadi nakal umpamanya kan, sehingga sholatnya total sama sekali 5 tahun nggak pernah sholat. Padahal dia orang Islam. Nah lalu setelah 5 tahun dia bertobat. Bertobat artinya berhenti ya, menyesal. Pertama menyesal. Oh, saya nyesal ya Allah dalam hati ini telah meninggalkan sholat 5 waktu selama 5 tahun. Tuh. Lalu beristighfar. Berhenti meninggalkan sholatnya artinya kedepannya jangan sampai meninggalkan sholat. Ya, itu yang belum. Yang sudah ditinggalkan bagaimana? Itu menurut aturan fikih ya wajib diqadha. Itu selama 5 tahun. Cara qadanya bagaimana? Nah itu boleh 2 kali. Kita kan sambil kerja umpamanya kan, sambil jadi nafkah. Kalau harus sholat ngodok terus ya, kalau harus kodok sholat terus kan nggak keburu. Karena waktunya terbagi-bagi, ya udah sholatnya 2 kali. Tapi diniatin dalam hati ya, diajamkan dalam hati. Itu selama 5 tahun akan diqadha semua. Itu dengan cara dicicil. Sholatnya 2 kali. Ya, sholat duhur 2 kali. Yang pertama ada, yang kedua qadha gitu. Sholli fardhu dhuhri arba'an rakaat mustaqbilal qiblati qadha'an lillahi ta'ala. Itu niatnya. Terus asar juga sama. Pertama ada, kedua qadha. Maghrib sama ya. Semuanya sama 2 kali. Nah, kalau sekaligus umpamanya, wah ini saya mau qadha 1 bulan umpamanya kan. Dari pagi sampai jam 4. Mulai jam 8 ya, berhenti jam 4 umpamanya. Itu kayaknya nggak kuat ya kalau sholat ya. Kalau sholat nggak kuat itu. Coba dari jam 8 nih dapat berapa hari kita qadha ya sampai jam 4 sore. Nggak kuat kayaknya. Tapi kalau kerja kuat ya. Itu aneh kita. Kalau kerja kuat bahkan lebih gitu kan, dari jam 8 sampai jam 8 malam masih kuat.
Bahkan 14 jam kalau kerja itu masih kuat gitu. Yang besok kerjanya duduk terus itu. 12 jam lebih kuat kalau kerja. Coba sholat kita jam 8 sampai jam 4 aja. Biasa jam 12 istirahat 1 jam. Hah? Iya, aneh ya, aneh. Ya karena itu tadi dihalang-halangi oleh setan. Dan memang bayarannya enggak cash kan kalau sholat ya. Kalau kerja kan ya paling lama seminggu bayar ya. Seminggu bayar. Nah itu kan kalau kerja, makanya kuat kalau kerja. Yang bulanan ya sebulan sekali dibayar. Ya cash di dunia. Ya makanya kuat aja kerja itu. 12 jam lebih itu kuat. Kalau sholat boro-boro 8 jam, taraweh aja setengah jam itu kan taraweh. Ya udah kewalahan itu. Padahal cuma setengah jam. Asal. Wajib ya, wajib dikodo itu. Cuman ya itu aja, udah dicicil ya. Dua-dua gitu. Insya Allah kalau umur kita masih panjang kan, banyak enggak sholat totalnya itu 5 tahun. Nah udah, sementara umur kita ke depan masih 10 tahun lagi kan, itu masih kebayar kan, masih lebih waktu atau durasi untuk membayar hutang sholat. Nah, kalau sudah pas meninggal dan sudah tidak meninggalkan sholat itu dengan dibayar fidyah atau nakal, itu gimana sih? Nah itu bayarnya fidyah ya, dengan beras. Kalau Imam Syafi'i, nah itu dengan beras 1 waktu 1 mud, 3/4 liter itu ya, 1 mud itu. Jadi 1 liter kurang. Bagaimana kalau mau digenapin 1 liter? Itu lebih bagus. Ya lebih bagus digenapin 1 liter, nggak masalah, itu lebih bagus. 1 waktu 1 liter oleh ahli warisnya kalau ada. Nah itu menurut para ulama bisa, cuman kaulnya qaul dhaif ya dalam mazhab Syafi'i. Itu kaulnya qaul dhaif, nggak masalah ya, kita mengamalkan qaul dhaif nggak masalah. Yang penting ada keterangannya, gitu kan? Artinya kita kasihan kepada orang tua kita. Atau umpamanya orang tua yang sakit parah sehingga nggak keburu sholat atau nggak bisa sholat, ya anaknya yang cerdas gitu kan, yang tahu aturan agama, ya dihitung nih. Ini bapak saya atau ibu saya nggak sholatnya berapa hari dari mulai sakit ke mati kan, itu dihitung tuh kan, umpamanya 10 hari. Nah berarti kan 10 kali 5 ya, kali 5 liter berapa tuh? 50? Iya 50 liter berarti. Boleh dicicil, boleh dicicil ya, boleh dicicil dalam mazhab Syafi'i. Iya berapa tahun ke depan itu nggak apa-apa, boleh. Ya umpamanya 1 bulan berapa waktu gitu kan. Ya 10 liter umpamanya kan, itu 10 waktu ya, 2 hari ya. Nah, ini 1 bulan bisa bayar, hanya bisa bayar 2 hari, nggak apa-apa. Ntar bulan depan 10 liter lagi, 2 hari lagi. Itu bisa cicil. Nggak masalah ya. Hah? Iya kalau nggak solusi maunya kan nggak ada. Iya. Bayar sekaligus nggak ada nih, maunya ini nggak sholatnya nih. Iya. Atau maunya sebulan lah kan. Sebulan aja itu 5 kali 3 berapa? 150 liter. Ya, umpama ini. Apalagi kalau setahun kan, Masya Allah. Itu bisa dicicil ya dalam mazhab Syafi'i, bisa dicicil. Atau umpamanya bisa dibulak-balik. Ya, kalau kita kasihan nih. Ini umpamanya beras 10 liter dibulak-balik nih. Itu nggak masalah sampai kebayar gitu kan. Artinya bolak-balik, ini saya bayar fidyah bapak saya selama 10 hari. Ini tolong terima. Umur sudah diterima nih, dikasih lagi sama kita. Ya dibalikin lagi. Oh iya ini saya terima dan saya berikan lagi kepada Anda. Terus kepada yang lain lagi. Itu bisa dengan cara seperti itu. Bisa, begitu juga bisa bolak-balik. Akhirnya umpamanya ada 20 orang, ya 2 putaran bisa lunas, itu bisa seperti itu. Bedanya fidyah sama atakah itu gimana? Kalau atakah itu ada atakah kubro, atakah sugro ya. Kalau atakah kubro itu dibacain kulhu sebanyak 100.000 kulhu. Qul huwallahu ahad samad dengan bismillahnya itu kan sebanyak 100.000. Bisa sama orang banyak gitu kan, kalau ada 100 orang nih.
Hah? Bismillahnya doang. Bismillahnya aja. Ya, maka kita tawasul dulu kan umpamanya kan. Terus kita niat atakah anu bin anu kan. Bidaan min nanar serta. Terus kita baca sugrau la ilaha illallah ya. Baca la ilaha illallah sebanyak 70.000. Tuh, lalu itu yang 70.000 kan dikirimkan pahalanya kepada si mayit. Nah, itu untuk membebaskan mayit dari siksa atakah itu. Atakah itu kan memerdekakan gitu bahasa kitanya. Ya, atakoh ya bahasa pakai kop. Memerdekakan atau membebaskan mayit dari siksa. Bisa ditolong oleh orang yang hidup dengan cara itu dibacakan la ilaha illallah atau dibacakan qul huwallahu ahad sebanyak 100.000. Kalau la ilaha illallah 70.000 kan bisa bareng-bareng kan. Umpamanya kalau la ilaha illallah nih ada orang 50 orang. Ya. Ya. Enggak satu orang sekian enggak pakai titik. Iya kan bareng bacanya, pakai imam kan. Itu berapa putaran umpamanya 50 orang nih 5 putaran umpamanya kan 500 umpamanya kan bacanya. Tinggal ngalihin saja 500 kali 50. Berapa? 25.000. Iya, contoh ini mah ya. Nah, udah berarti semalam 25.000. Itu 3 malam kelar kan? Iya, 3 malam kelar kan rutin gitu. Iya, enggak apa-apa sampai 7 hari enggak apa-apa. Kalau belum kelar. Ya itu atakah namanya, ya. Malam pertama umpamanya dapat 20.000, udah malam kedua 20.000, itu enggak masalah. Itu. Kalau kubro memang berat itu, lama ya. Qul huwallahu ahad itu kan 100.000 itu. Itu sama ya, atakah kubro juga sama ya untuk membebaskan atau ya membela mayit apabila mayit disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ya. Cuman kalau kubro itu faedahnya lebih besar lagi gitu kan. Karena di samping bacanya agak panjang dan juga jumlahnya banyak. Sampai 100.000 ya. Kalau sugro kan cuman 70. Ya, itu sama atakoh juga namanya. Cuman bedanya kalau kubro itu atakoh besar gitu kan. Itu besar, kalau sugro kan kecil. Gitu. Berarti mending mana? Mendingan besar atau mending kecil? Ya itu ya menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ya. Tapi kalau Muhammadiyah mah beda. Itulah pahamnya beda, apalagi Wahabi ya. Nah itu lebih beda lagi kalau ini keyakinan aswajana itu seperti itu. Jadi dibacain atakah kubro, atakah sugro umpamanya. Nah, itu walaupun sedang disiksa nih ya, itu akan dibebaskan. Oleh Allah ya, di dalam kubur akan dibebaskan. Dengan kiriman kita yang hidup. Mengirimkan bacaan kalimat tauhid sebanyak 70.000. Ya, nah itu di kitab ini juga ada ya. Jadi ini dari kisah seorang wali yang mukasyafah gitu. Ada seorang pemuda mukasyafah, kebetulan ibunya meninggal dunia. Dia mukasyafah artinya mukasyafah bisa melihat alam kubur. Dengan izin Allah bisa melihat alam kubur ya. Ini kalau Wahabi nggak percaya ini. Iya Wahabi nggak percaya. Dianggapnya apa namanya? Halu ya. Wah ini halu nih kata halusinasi. Iya Wahabi dia anggap halu. Iya. Nah itu kebetulan itu ibunya sedang disiksa. Dia menjerit, gitu kan? Waduh, ibu saya disiksa di dalam kubur. Kebetulan di situ banyak ulama juga ya. Ada ulama yang telah membaca hadis, gitu kan? Yang telah membacakan hadis, barang siapa yang dibacakan la ilaha illallah, nah itu akan dibebaskan dari siksa itu dalam hadisnya seperti itu. Wah, saya akan uji coba hadis ini, kata ulama tadi itu, kan? Terus ulama tersebut membaca la ilaha illallah dikirimkan kepada ibu pemuda tadi. La ilaha illallah sebanyak 70.000, ya itu ceritanya ya mungkin atau dengan bagaimana dengan membacanya nggak dijelaskan itu membacanya berapa jam itu nggak jelaskan. Yang jelas itu sebanyak 70.000 la ilaha illallah diisolkan Allah mausil saba maqaranahu min qaulillah. Nah itu kan diisolkan kepada mayit ibunya si pemuda tadi, lalu si pemuda tadi senyum ya. Kenapa senyum? Ibunya sudah bebas dari siksa. Oh
Nah ini berarti hadis benar nih. Masya Allah, dari situ ya sampai sekarang ya oleh umat Islam atau sebagian umat Islam, nah itu amalan tersebut diamalkan untuk menolong mayit di dalam kubur, gitu kan? Seperti itu. Tapi kalau nggak atakah, berarti nggak usah fidyah. Beda nggak? Gimana? Lebih afdolnya, nah itu fidyah pakai sunnah ya. Fidyah hukumnya sunnah, nggak wajib, fidyah juga nggak wajib nih ya, sunnah. Ya, sunnah ahli warisnya membayar fidyah dan juga sunnah dibacakan atako. Dua-duanya sunnah. Ya, dua-duanya sunnah. Walaupun kita memang nggak tahu ya, apakah bapak dan ibu kita yang di alam kubur sedang mendapat siksa kubur atau nikmat kubur, kan kita nggak tahu. Nah, yang penting yang jelas tetap disunahkan. Ya, adapun disiksa dan tidaknya itu Allah alam. Karena kita bukan wali ya, tidak diberikan mukasabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Ya, jadi sunnah dua-duanya sunnah, baik fidyah maupun ataqo. Tapi kalau di Jakarta jarang yang pakai, jarang. Ya, Jakarta itu paling tahlil biasa baca Yasin. Ya udah tahlil paling banyak 100 mungkin ya, itu Jakarta gitu. Nah itu boleh, tapi harus bayar. Iya. Bisa ya, umpamanya mau kasih berapa, nah itu bisa. Ya, kasih ke pondok yang punya santri ya. Ya kiai yang punya santri maunya, itu nanti dikerjain sama santrinya. Ya itu bisa. Iya di Jakarta itu sulit ya, benar. Pertama maunya ekspres. Iya ekspres. Itu bisa ya. Bisa ya disarankan kepada kiai yang punya santri. Wahai kiai, ini ibu saya meninggal dunia, tolong dibacain atakah kubro dan sugro. Ya umpamanya. Nah itu mungkin ada transaksi mungkin ya. Iya itu ada transaksi antara kiai dengan kita kan. Ya kira-kira berapa kan. Nah udah kesepakatan aja itu mah. Bagaimana sepakatnya antara kiai dengan kita tuh? Kayak ngaji kubur aja. Iya, kayak libur aja gitu. Oh, benar. Nah itu boleh silakan ya. Pasti mau kalau kiai yang ada kerjaan ya umumnya. Itu antara itu kalau kebanyakan kan sebentar kan? Iya. 50 orang tadi kan? Kalau sugro mana itu pengalaman saya ya, baca la ilaha illallah. Kalau dengan cepat itu ya sejam itu bisa 10.000 sejam. Tapi bacanya cepat gitu kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Itu 10.000 sejam. Ya, setengah jam 5.000. Itu dah sebentar gitu. Ya makanya kalau umpamanya 70 orang ya. Itu dapat 1.000 ya udah kelar. Satu kali duduk gitu. Ya satu orangnya 1.000, orangnya 70 orang. Ya udah pas berarti 70.000. Cuman mungkin takut ada yang ngantuk atau gimana ya. Ya ada sebagian yang ngantuk, kurang bacanya enggak nyampe 1.000, dilebihin dikit gitu kan. Itu. Silakan boleh ya, boleh nyuruh orang lain. Ya diantaranya nyuruh kita ke Kulon lah. Ya itu soalnya yang mengamalkan atakah itu Banten, daerah Banten kebanyakan. Ya, kalau Banten itu apalagi Cadasari itu semuanya dua-duanya, kubro dan sugro semuanya pakai. Kalau daerah Rangkas tergantung jamaahnya. Kalau jamaahnya banyak, nah itu kubro dan sugro pakai ya. Kalau sedikit ya minimal sugro pakai. Ya, atakah sugro. Itu kalau jamaahnya sedikit. Gitu. Cuman prakteknya sugro dulu. Kalau pakai dua, mau kubro dan sugro, kalau di daerah Cadasari, nah itu sugro dulu. Udah selesai sugro 70.000, baru pindah ke kubro. Biasanya kalau banyak kan ratusan ya, kalau di Cadasari itu ratusan gitu. Ada yang 200 lebih, ada yang sampai 300 yang tahlil. Makanya itu sugro itu satu malam selesai. Satu kali tahlil selesai itu 70.000. Kubro juga nggak nyampe 7 harinya, nggak nyampe. Ya kadang-kadang ke malam kelima udah selesai. Kalau jamaahnya banyak atau malam ke-6 gitu. Cuma kalau jamaahnya sedikit,
sampai 7 hari belum selesai itu ada. Ya, nanti ditambah lagi umpamanya kan di sono ada malam Jumatan ya, itu ada yang malam Jumatan. Nah, itu setiap malam Jumat gitu kan. Kekurangannya. Ya. Kalau daerah Rangkas mamaleman ya. Ya, mamaleman itu biasanya malam dikubur ya. Malam dikubur, kalau dikuburnya Selasa, malam Rabu. Ya, itu malam Rabunya diterusin lagi atakah kuburnya kalau belum selesai. Ya, mamaleman. Kalau daerah Panenglang nah itu malam Jumatan. Dikubur hari apapun itu malam Jumat, ya malam Jumat aja ya. Kalau 40 harinya sama. Itu dari Panenglang. Udah cukup ya? Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.